Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di PDIKM Study Tour mata pelajaran Bahasa Sastra Minangkabau tanggal 11 November tahun 2023 pada hari Sabtu. Oke, kami sudah sampai di PDIKM, waktunya masuk. Semua siswa memasuki wilayah PDIKM dan sebentar lagi akan memasuki rumah adat Minangkabau. Nah, inilah suasana PDIKM yang sejuk, hijau, bersih, dan nyaman. Nah, inilah siswa-siswi kita memasuki rumah adat, rumah gadang Minangkabau. Nah, ini dia. Oh, ada yang memegang patung ya. Salah satu siswa kita, asal tidak merusak saja. Mereka membuka sepatu, lalu memasuki. Nanti ada tempat berkumpulnya ya di ujung untuk mendengarkan petugas memberikan ilmu tentang budaya alam Minangkabau. Nah, ini semua siswa-siswi SMP Negeri 6 Pariaman. Masya Allah, hari ini mereka sangat senang sekali study tour, belajar sambil tour, melihat langsung bagaimana tempat dan kondisi rumah gadang yang berada di PDIKM Padang Panjang. Inilah kondisi di luar, di depan atau di halaman rumah gadang. Nah, itu ada Ibu Sari. Say hi Ibu Sari. Dan di lantai bawahnya juga ada permainan tradisional, ada alat musik talempong, kemudian ada juga bermain congkak. Yang balam jabaraba berdiri. Untuk selanjutnya kita dengarkan arahan atau saya yang salam bersama dari Ibu salam lalu sama aku lagi PDIKM. burang muri malingalenggo di hati kamatang sungguh senang hati kami mencari rombongan dan Allah datang pandan barandam jujurami kayu talata di hati padu yawe lah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ucapkan terima kasih kunjungan Bapak dan Ibu guru serta anak-anak kami dari SMP 6 Pariaman yang telah berada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Jadi yang diberikan dari PDIKM. Jadi PDIKM ini didirikan oleh keluarga Bapak Haji Bustanil Arifin. Mungkin anak-anak ibu tidak tahu, jadi beliau itu seorang menteri dulu, menteri koperasi. Lahir di kota Padang Panjang. Jadi ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran, dibuatlah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau ini. Jadi yang mendirikannya keluarga Bapak Haji Bustanil Arifin SH, seorang menteri dan menteri koperasi dulu. Lahir di kota Padang Panjang. Jadi ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahirannya. Jadi pusat dokumentasi ini sebenarnya kita perpustakaan. Jadi anak-anak mungkin heran, di sini tidak ada nampak buku kan? Jadi bukunya ada di bagian belakang. Jadi kalau ingin mencari apanya kita kasih literaturnya, nanti bukunya diambilkan. Buku di sini itu banyak dalam bahasa Belanda. Kenapa dalam bahasa Belanda yang banyak? Coba perhatikan. Jendela? Kenapa konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek moyang kita orang Minang? Konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek orang Minang itu jauh lebih tahan dari gempa bumi. Di daerah kita kan banyak gunung Merapi, di Padang Panjang ini ada gunung Merapi, Singgalang, dan Tadikat. Dari daerah kita rawan dengan gempa. Jadi makanya dibuat rumah gadang itu sistem apa? Ada yang tahu sistem apa namanya? Sistem pasak. Apalagi tiap rumah gadang itu tidak dibenamkan ke dalam tanah, dia letakkan di atas batu. Ada yang tahu apa nama batunya yang diletakkan di atas tiang?
bagi di dalam keluarga istri. Jadilah orang Sumando ninyak mama. Ini jadi panutan dalam keluarga istri. Dapat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif bijaksana. Tapi jangan jadi orang Sumando kacangnya. Mengacaunya, membuat keributan saja dalam keluarga istri. Juga jangan jadi orang Sumando langau hijau. Kalau langau kan di tempat kotor aja kan. Ini perbuatan tidak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Sumando lapiak buruak. Nah, ini melambangkan apa nih lapiak buruak nih? Ini melambangkan orang Sumando yang pemalas. Kenapa dibilang lapiak buruak? Karena pemalasnya kerjanya tidur saja sampai rusaklah lapiak ini. Lah buruak lapiak gua kan? Jadi kalau ada orang Sumando pemalas dalam rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan bicara langsung kepada bersangkutan, akan menyindir saja. Jadi kebetulan ada orang Sumando pemalas dalam rumah, ada kucing. Kalau kucing di rumah kan kerjanya tidur saja, kalau lapar cari makan ke dapur. Untuk menyindir kepada orang Sumando lapiak buruak yang pemalas, berbicaralah orang rumah gadang kepada kucing sekarang-sekarangnya seperti ini. Kucing pun lalu saja. Jadi menyindir kepada orang Sumando lapiak buruak yang pemalas, gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Di pintu atau di jendela nama ukiranya si kambang mani. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada berapa? Apa saja? Apa saja? Harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Apa yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi? Harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang. Contoh rumah gadang, sawah dan ladang. Ini kan milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta itu untuk siapa? Ya, perempuan. Cuma harta ini apa? Hak apa aja? Hak pakai, bukan hak milik. Jadi harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Boleh cuma dipakai. Itu jelas. Cuma boleh digadaikan. Apa syarat-syarat menggadai? Yang pertama, rumah gadang katirisan. Jadi maksudnya rumah gadang banyak rusak. Kita tidak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah sebagai harta pusaka tinggi, boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah gadang. Yang kedua syaratnya yaitu mayit tabuju dalam rumah. Ada kematian, tapi kita tidak punya uang untuk cara penyenggerak mayat, gadaikan harta pusaka tinggi untuk penyenggerak mayat. Jadi maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang meninggal butuh biaya sangat besar untuk penyenggerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah menggadai harta pusaka tinggi. Kalau ada yang meninggal di rumah gadang akan bekerja sama bergotong royong untuk penyenggerak mayat. Yang ketiga syaratnya yaitu gadih gadang alun balaki. Ada anak perempuan cukup umur dinikahkan di dalam rumah gadang, tapi kita tidak punya uang untuk cara perkonak gadis. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk perkonak gadis. Yang keempat apa? Syaratnya? Ada yang tahu yang keempat? Membangki batang tarandang. Apa yang dimaksud membangki batang tarandang? Misalnya, ada pengangkatan penghulu. Misalnya dalam satu kaum penghulunya itu, misalnya ditangguhkan dulu penggantinya belum cukup umur, atau biaya belum cukup, tapi sudah ada penggantinya, tapi biaya masih kurang, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk acara pengangkatan penghulu. Digadaikan harta itu kepada siapa? Kepada yang satu suku dengan kita. Jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta tidak akan kemana-mana, masih milik suku kita juga. Yang keduanya harta pusaka rendah. Harta pencarian orang tua ini pembagian sesuai dengan hukum Islam. Yang laki-laki dapat 2 kali lipat, dapat kalau harta pusaka rendah. Tetapi anak laki-laki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa gitu? Karena sejak dulu laki-laki diajarkan mandiri, umur 10 tahun tidur di surau. Dewasa disuruh pergi merantau. Ada tahu pepatah merantau? Karantau madang dahulu babuah babu balun. Karantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Disuruh anak laki pergi merantau karena belum berguna di kampung. Jadi untuk merantau pertama ini lanjutkan dulu pendidikan, dilanjutkan cari kehidupan. Jadi misalnya anak laki-laki mendapat pembagian harta dari orang tua, biasanya anak laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudari perempuan. Kalau ditanamkan nanti dalam hati anak laki mengharap harta dari orang tua, nanti anak laki jadi pemalas. Apalagi orang tua kaya, anak laki berpikir untuk apa dia kerja keras. Kalau orang tua meninggal dia dapat bagian harta yang lebih banyak dari saudari perempuan. Tapi tidak berhasil yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Jadi ikatan kekeluargaan kita di Minangkabau itu sangat erat sekali. Jadi sebenarnya
Pembagian harta dalam sistem matrilineal di Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu, tapi sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan suaminya sudah meninggal, dia tidak punya rumah, berhak tinggal di rumah gadang. Tidak punya pekerjaan, misalnya di petani atau pelani sangat tinggi. Kaum perempuan akan terlindungi, tak akan tersia-sia. Ada yang mau bertanya? Ada lagi, Bu? Panjang di Museum Kok itu Mas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mendengarkan ilmu dari petugas tentang budaya alam Minangkabau, lanjut kami makan bersama ya di pondok yang ada di halaman PDIKM. Semuanya makan. Alhamdulillah sehat. Nah, ini siswa kami ada di pondok satunya lagi. Mereka makan bersama teman-temannya. Dan setelah makan, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya dan dibersihkan kembali. Masya Allah, Pak Azif luar biasa sekali menyapu ya. Ini contoh yang baik bagi teman sejawat dan juga bagi siswa-siswi kami. Kalau setelah makan, dimanapun berada, baik di rumah, dimanapun dibersihkan. Alhamdulillah, setelah makan, kegiatan kami sudah selesai di PDIKM. Kami akan lanjut perjalanan menuju Islamic Center. Insya Allah kami di sana akan sholat zuhur bersama dengan rombongan study tour. Alhamdulillah kami sudah sampai di Islamic Center dan sebentar lagi melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu kita ngambil video bersama dan foto bersama. Selesai di IC, kami lanjut perjalanan menuju Desa Terindah. Inilah kondisi perjalanan kami, siswa-siswi mengisi dengan lagu Minang. Alhamdulillah kami sudah sampai di Desa Terindah. Hai semuanya, Masya Allah. Nah, ini sedikit foto-foto kami ya, karena sebagian mobil itu parkirnya di bawah, di atas nggak muat lagi. Masya Allah, ini pemandangan dari atas Desa Terindah. Setelah dari Nagari Tugu Pariaman atau lebih viral disebut dengan Desa Terindah, kita lanjut perjalanan menuju Bukit Tinggi. Baiklah, kita sekarang menuju Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah diisi dengan bakat dan minat siswa, yaitu salah satu siswa kita duet bersama Bapak Ali Rashid menyanyikan salah satu lagu Minang Legend dari Eli Kasim. Awak mahal, Bo. Oh, mahal. Oh, mahal. Besar, Bo. Uki. Oke. Senggol dong.
Udah sampai jam gadang. Nah, sampai di jam gadang ini permintaan siswa Zahra Junita. Ibu bikin video inilah. Oke deh. Ini yang imut-imut nih di belakang ya. Oke, thank you so much sudah mengikuti cerita hari ini, cerita kami hari ini. And terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.